yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-10, ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Marilah kita membacanya secara responsoria. Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya sangat tertarik tadi dengan istilah yang dipakai oleh panitia sarana prasarana, bahwa ada komitmen, dan yang paling menarik menurut saya tadi adalah mari menjadi bagian dari sejarah. Wah, luar biasa, itu sangat provokatif. Dan sebenarnya provokasi seperti itu jugalah yang hendak disampaikan kepada kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini, yaitu mengikut Yesus dan memikul salib. Saudara-saudara yang terkasih, komitmen atau perjanjian adalah hal yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Bapak dan Ibu di sini yang sudah menikah, masih ingat janjinya dulu? Masih ingat janji kepada pasangannya? Masih ingat janjinya sama si matuanya? Masih ingat janjinya sama pendeta? Kalau ada janjinya sama pendeta. Nah, saudara-saudara, ada sebuah catatan menarik yang pernah dituliskan oleh seorang pujangga terkenal. Namanya William Shakespeare. Di dalam bukunya yang berjudul, dalam tulisannya yang berjudul As You Like It, dia bilang begini: orang bisa dengan mudah menulis ungkapan-ungkapan yang berani, lalu bersumpah dengan sumpah yang berani, lalu melanggarnya dengan berani. Jadi orang bisa mengatakan perkataan-perkataan yang berani, yang tegas, lalu bersumpah dengan tegas, tapi juga melanggarnya dengan tegas. Dalam bagian yang awal ini saya ikut membantu provokasinya, Mang. Iya kan? Jangan yang berjanji semua nanti janjinya di bawah 100.000 kan begitu. Padahal banyak berkat Tuhan yang diterima. Iya kan? Nah, maka semestinya ketika kita berjanji, kita harus berjanji dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam renungan hari ini, saya ingin mengajak kita melihat bahwa janji adalah bagian penting dalam kehidupan orang Kristen untuk mau mengikut Yesus dan memikul salib. Aspek yang kedua dari sebuah janji, supaya janji tidak sekedar janji, ada dibutuhkan yang kedua, yaitu determinasi. Determinasi itu langkah konkret dari janji yang diucapkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat kita berjanji? Tidak sedikit orang berpikir bahwa janji itu atau berjanji itu adalah proses tawar yang dilakukan oleh dua belah pihak.
Nah, dalam proses tawar itu kita mencari mana yang disebut dengan mutualis, yang menguntungkan kita. Proses perjanjian atau janji itu sendiri tentunya harus ada memberikan kepada kita keuntungan atau kelegaan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang mampu tetap setia? Apakah setiap orang mampu tetap memegang komitmennya? Lalu, apa yang mempengaruhi keberlangsungan janji atau komitmen itu sendiri? Ada beberapa faktor, Bapak Ibu. Faktor yang pertama adalah situasi atau keadaan. Faktor situasi ini tergantung kepada perubahan apa yang terjadi antara ketika ia berucap janji itu dengan keadaan setelah ia menjalani janji itu. Itu bisa mengubah. Kalau hari ini mungkin kita berjanji, saya mau di 300.000 misalnya, saya ambil saja langsung contoh tadi ya, gak apa-apa ya Bapak Ibu, biar menyemangati panitia. Saya janji 300.000 katanya. Lalu setelah itu ternyata kehidupan ekonominya tak sebaik pada waktu berjanji. Lalu turunlah dari situ. Apakah juga akan menjadi perubahan yang sama terjadi ketika tiba-tiba ekonominya justru 2 kali lipat dari ketika ia mengucapkan janjinya? Nah, saudara-saudara, hati-hati ketika berjanji. Jangan lain hari ini, jangan lain besok. Jangan lihat yang sekarang ganteng, nanti di mall berikutnya kita berkunjung lebih ganteng lagi. Nah, jangan lihat, yang ini cuman bawa sepeda motor, aku suka sama dia, aku janji setia samamu. Besok datang yang nyamperin yang bawa mobil. Nah, janji kita dipengaruhi oleh situasi, keadaan ketika kita mengucapkannya. Maka itu tergantung kepada apa yang disebut dengan integritas. Integritas kita. Apakah kita memegangnya atau tidak? Yang berikutnya, supaya waktu atau perubahan itu tidak mempengaruhi janji kita, kejujuran mutlak diperlukan. Integritas dan kejujuran jawaban untuk bagian yang pertama ini tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang penulis novel namanya Paulo Coelho. Dia bilang begini, kita nggak boleh percaya sama janji-janji. Karena banyak orang berucap janji yang manis. Kita tidak usah menaruh perhatian terhadap janji-janji. Karena ketika orang berpikir bisa berjanji, tapi tidak bisa menepati janjinya, maka orang ini akan menjadi tidak berdaya dan frustrasi. Bagi kita, pertanyaan atau pernyataan dari Paulo Coelho ini memang sedikit menantang. Benarkah pada akhirnya kita menyerah saja, mendengar saja, dan berucap saja tentang janji-janji ini? Untungnya, janji Allah dengan manusia tidak sama dengan kita. Ketika Allah berjanji dengan manusia, yang dia lihat bukan mutualnya. Apa keuntungan yang kuperoleh dari manusia? Tidak. Tapi yang mendasarinya itu, menurut seorang teolog yaitu J.I. Packer, dia bilang bahwa ketika Allah dan manusia berjanji, yang paling dominan di sana adalah relasi. Dan determinasi yang dilakukan Allah memberikan anaknya. Wah, luar biasa itu. Jadi Allah nggak sekedar ngomong, Allah nggak sekedar berjanji, tapi dia buktikan omongan dan janjinya itu dengan memberikan yang paling berharga dari yang dia miliki. Siapa itu? Anaknya. Dan anak itu melakukan yang paling penting dalam sejarah perjalanan manusia. Apa itu? Nyawanya. Nyawanya yang dia berikan. Bukan 300.000 yang dia berikan. Saudara-saudara yang terkasih, dari kondisi ini kita kemudian melihat bahwa masalahnya sekarang adalah
apakah manusia itu bisa dipercaya untuk menepati janjinya? Kenapa saya mengajak kita melihat janji ini sebagai aspek pertama dari renungan ini? Saudara-saudara yang terkasih, mengikut Yesus dan memikul salib itu janji kita waktu dibaptis. Janji kita itu dari waktu dibaptis. Jadi tidak ada seorang pun orang Kristen yang akan bilang, gua nggak pernah janji sama Tuhan. Dia sudah janji ketika dia dibaptis. Ketika peristiwa baptisan terjadi, apa yang dikatakan pendeta kepada orang tuanya? Apakah saudara mau anak ini dibaptis sesuai dengan iman saudara di dalam Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Saya bersedia. Lalu apa lagi? Apakah saudara bersedia mengajar mereka? Bersedia. Apakah saudara bersedia membawa anak-anak ini ke rumah Tuhan? Bersedia. Jadi kita semua ini sekarang adalah orang-orang yang berjanji kepada Tuhan. Berjanji untuk apa? Berjanji untuk mengikut Dia dan berjanji untuk setia memikul salibnya. Makanya sebenarnya tadi waktu kita diantar untuk mendengarkan perenungan ini, lagu kita itu seharusnya menggugah ingatan kita tentang dulu kita pernah berjanji, tapi dalam perjalanan waktu, hari ini ketika saya duduk di minggu ketiga setelah Trinitatis ini, janji itu masih sesuai enggak? Atau sudah berubah? Saya mau ikut Yesus. Itu tadi kan janji kita. Saudara-saudara yang terkasih, sayangnya ketika saya tadi mengajak kita membandingkan pendapat si Paul Kulho itu, waktu, keadaan, situasi yang berubah membuat janji kita terombang-ambing. Sehingga di satu sisi Paul Kulho benar, tidak ada satu orang pun yang layak dipercaya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak dipercaya. Suatu kali ada seorang pria yang tinggal sendiri, dia tidak percaya siapapun kecuali temannya, sahabatnya. Bahkan saking tidak percayanya kepada lawan jenis, dia tidak menikah. Tidak menikah. Lalu suatu kali dia akan pergi keluar kota. Kemudian dia menitip kunci rumahnya sama sahabatnya ini. Dia pergi berlibur keluar kota. Beberapa bulan kemudian dia lakukan hal yang sama. Dia titip kunci lagi. Dia percaya sama temannya ini. Dia tidak akan macam-macam. Tidak akan ambil apapun dari rumahnya. Dia pergi lagi untuk pekerjaannya. Lalu pada kali berikutnya dia kasih kunci lagi. Kemudian dia berangkat. Tapi sebelum sampai di bandara, dia singgah dulu di sebuah kios kedai minuman dekat rumahnya. Lalu sambil dia minum kopi di situ, temannya tadi ini berlari-lari mengejar dia dan bilang, "Yang kau kasih ini kuncinya salah," katanya. "Kunci yang kau kasih ini salah." Saudara-saudara, ketika kita jeli mendengar cerita ini, kita akan mengetahui bahwa itu juga orang yang tidak bisa dipercaya. Berarti selama ini dia juga sudah masuk ke rumah itu. Tidak ada orang yang bisa dipercaya. Dan itulah yang ditegaskan oleh Paulo Kulho ini. Nah, untuk melawan atau mengargumentasi pendapat itu, kita telah melihat tadi bahwa Allah bisa dipercaya. Kalau Allah bisa dipercaya, maka saudara, kita harus termotivasi bahwa kita pun bisa dipercaya di hadapan Tuhan. Kita pun bisa dipercaya oleh Tuhan. Apa yang menjadi jalannya? Apa yang menjadi bagiannya? Determinasi yang kedua tadi. Kenapa determinasi ini penting, Bapak Ibu? Karena kalau janji asal diucapkan saja, dia sebatas kata-kata. Tetapi jika kita berjanji
dan menunjukkan buktinya, yaitu determinasi tadi, maka kita akan mengerti bahwa kita diminta bukan hanya sekedar berucap, tetapi berbuat. Dalam konteks yang dua ini, saya mengajak Bapak Ibu melihat teks kita. Teks ini akan menjadi begitu indah jika kita mau membacanya mulai dari pasal 5. Mempertentangkan apa yang disebut oleh Yesus. Aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi kemudian kita mengingat bahwa di pasal 5 Yesus justru berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Tapi itu bukan pertentangan. Lalu di pasal 8 Yesus berbicara kepada dua orang yang mau mengikut dia setelah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kami mau mengikut engkau. Kami mau mengikut engkau Tuhan, guru dan rabi katanya. Tetapi Yesus menjawab dua orang ini, mengatakan bahwa kalau serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk orang yang kedua, Yesus menjawabnya, biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Nah, jadi dari bagian ini kita kemudian bisa membaca alurnya, bahwa Yesus tidak hendak mengatakan ia membuat kacau, tetapi apa yang hendak dikatakan oleh Yesus adalah, jika kita telah berjanji menjadi orang-orang yang ingin membawa damai dalam pasal 5, maka ikutlah Yesus dan tunjukkanlah melalui komitmen serta determinasimu. Tidak bisa orang mengatakan aku mau membawa damai di rumah tanggaku, tapi ia tidak pernah menunjukkan komitmennya dan determinasinya di tengah-tengah rumah tangga itu. Saudara-saudara, kita kembali kepada apa yang saya sebut tadi. Ketika kita dibaptis, kita berjanji kepada Tuhan dan kepada anak ini. Dan anak ini pun telah berjanji bahwa ia tinggal di dalam kehendak Tuhan. Ia wujudkan itu ketika ia mengakui pengakuan imannya ketika naik sidi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah catatannya, William Barclay menuliskan tentang pasal 10 ini. Betapa sering kita menyangkal, memikul salib dan mengikut Yesus itu tanpa kita sadari. Ada dua aspek yang disampaikan oleh Barclay. Aspek yang pertama adalah kita sering menyangkal dia ketika dalam diam. Ketika kita diam. Bahasa Inggrisnya silence. Loh, di mana kita melanggar itu? Nah, tadi sebelum ibadah ini saya berbincang-bincang dengan penatua kita. Saya bilang begini. Dulu kita berdoa supaya kita diberi Tuhan anak. Kita memohon supaya Tuhan memberkati kita dengan keturunan. Lalu ketika anak itu lahir, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah suami istri satu visi tentang anak itu? Apakah suami istri satu visi tentang anak ini? Apa visinya? Visinya adalah mengajar dan membawa mereka. Tapi siapa yang paling sering membawa anaknya ke gereja? Ibu atau bapak? Hah? Ibu ya? Klaimlah masing-masing. Diklaim aja, nggak apa-apa. Habis dari sini saya tidak bertanggung jawab. Ibu atau bapak? Ibu atau bapak. Adakah yang mau menjawab bersama-sama? Tergoda kan? Bapak ibu tergoda? Itulah egonya ya. Makanya orang santai saja. Tadi kemarin ini anaknya juara di kelas, anak siapa itu? Anak bapaknya katanya. Nanti semester depan nilainya anjlok dari 80 rata-ratanya, tiba-tiba 79, anak? Iya. Begitu ya.
Padahal sudah punya visi yang sama. Mestinya bersama-sama. Karena janjinya dulu bersama-sama. Nah, visinya apa Bapak Ibu? Lalu apa misi kita? Tanpa kita sadari, kita membawa diri kita, keluarga kita, dan anak ini juga menghindar dari Tuhan. Misalnya, ada kebaktian rumah tangga di gereja kita. Kalau di gereja kita masih online ya, Mang? Online. Berapa banyak PP remaja yang ikut? Kurang lebih? Kurang dari 5. Dari yang 5 ini ada nggak bapaknya sama mamanya ikut di situ juga? Nggak ada ya? Luar biasa itu. Yatim piatu berarti itu ya. Saudara-saudara, saya katakan ini di GKP Cikarang Baru. Amang dan Inang berjanji membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak ikut malam doa? Banyak PR-nya, Mang. Iya, banyak PR-nya. Itu kami yang sudah onsite. Itu belum lagi seperti yang diceritakan Amang Penatua tadi. Mirislah semestinya kita. Bahwa ternyata, ya maaf ya, banyak yang berjanji, tapi tidak menepati. Banyak yang berkomitmen, tapi tidak menunjukkan determinasi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, kita telah melakukan apa yang disebut menghilangkan rasa percaya dari Tuhan. Dalam hal yang sekecil itu, kata William Barclay, sering kita membenarkan penyelewengan itu. Biarlah untuk masa depannya itu. Visinya di awal, anak Tuhanlah ini. Misinya membawa dia mengenal Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, bukan pengetahuan tentang Tuhan yang diberikan, tapi pengetahuan tentang dunia. Kalau kau nggak pintar, kalau kau nggak kerja, nggak bisa kau makan. Padahal bapaknya sama mamanya lebih dulu mengatakan ini datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah mengapa kita semestinya bangga. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengatakan kenapa GKPI begitu menghargai baptisan anak-anak. Karena Yesus mengatakan, hanya anak-anaklah yang empunya kerajaan sorga. Karena apa? Karena anak-anak itu seperti kepada orang tuanya. Yang dia percaya orang tuanya. Cobalah Bapak Ibu tes, bawa ke mall. Percaya dia sama orang lain? Enggak mau itu. Yang dia percaya pasti mamanya. Biarpun banyak perempuan di situ. Biarpun banyak bapak-bapak di situ. Yang dia percaya adalah orang tuanya. Kenapa? Karena dia yang melindungi, karena mereka yang memberi dia makan, karena mereka yang merawatnya. Maka iman anak-anak seperti itulah yang mendorong kita untuk ingat lagi bahwa janji kita itu harusnya tetap hidup dan tidak berubah sampai hari ini. Kalaupun selama ini berubah, setelah ini jangan berubah lagi. Setelah ini jangan berbeda lagi. Tetapi buktikan komitmen kita itu. Saudara-saudara yang terkasih, janji Allah itu menghadirkan aspek-aspek yang berharga bagi kita, yaitu ingatan dan kesetiaan. Seperti apapun kondisi kita, meskipun zaman terus berubah, janji Allah itu tidak berubah. Kesetiaan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus termotivasi mewujudkan janji kita juga pada Allah. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat tentang yang saya sebutkan tadi beberapa faktor itu, maka mari kesetiaan Allah itu memotivasi kita. Untuk apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Memegang teguh janji kepada Allah dimulai dari langkah sederhana, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia.
Yang kedua kata William Barclay, selain dalam diam, yaitu dalam tindakan kita. Dalam tindakan kita jelas terlihat kita menyangkal janji untuk mengikut Yesus dan memikul salibnya. Apa misalnya yang sederhana? Ya, oleh karena keinginan untuk hidup sejahtera, kita bisa mengesampingkan iman kita. Oleh karena keselamatan kita, kita bisa menyangkal janji dan iman kita kepada Allah. Kenyamanan-kenyamanan hidup membuat kita tergoda untuk berpaling dari janji kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah mengapa kemudian Barclay menegaskan kepada kita. Kita bukanlah hanya sekedar menyerahkan diri kepada Allah. Tetapi kita juga harus punya aspek yang kedua. Yang disebut dengan, kalau saya meminjam dalam perkembangan teologi akhir-akhir ini, yaitu spiritualitas resiliensi. Spiritualitas resiliensi itu sederhananya bilang begini, biarinlah banyak godaan datang, biarin deh semua pergumulan datang, biarin aku sakit, biarin aku lemah, tapi aku tahu bahwa aku bisa melewatinya bersama Tuhan. Sederhananya spiritualitas resiliensi seperti itu. Jadi spiritualitas resiliensi mengubah perspektif kita. Bukan melihat persoalan atau pergumulan yang berpotensi membuat kita menyangkal janji kepada Allah sebagai bagian yang menakutkan, atau kemudian seperti sebagian orang lain maunya cepat-cepat dilewati. Tapi spiritualitas resiliensi itu mengajak kita menyadari dan mengakui pergumulan akan selalu datang. Godaan untuk menyangkal salib itu akan terus hebatnya terjadi. Tapi saya bisa melewatinya dengan janji Allah, kesetiaan Allah kepada saya. Seorang anak memperhatikan seekor kucing dan seekor tikus. Kucing itu mengendap-endap mau menangkap tikus. Ketika berhadap-hadapan, tikus yang terkejut langsung lari. Dia lari menyelamatkan dirinya karena bagi dia itulah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Kucing juga mengejar sekencang-kencangnya karena bagi kucing itu adalah kesempatan untuknya makan. Tetapi kemudian si tikus tadi menemukan sebuah lubang kecil. Dia masuk ke dalam lubang itu dan kemudian menghindari kucing tadi. Si kucing yang terengah-engah tidak bisa lagi menangkap tikus itu. Lalu anak ini bilang, papi, lihat deh. Itu tadi kucingnya ngejar tikus. Lalu dia ceritakan. Kemudian anak ini bertanya, kenapa kucing sama tikus harus seperti itu? Bapaknya menjawab begini, karena si kucing itu punya komitmen. Komitmen untuk menghidupi dirinya. Tetapi tikus itu punya determinasi. Dia harus melakukan apa yang patut dia lakukan supaya dia tetap hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih, teks kita hari ini mengajak kita, jika kita tetap setia mengikut Yesus dan melakukan kehendaknya, yaitu memikul salib, kita akan diakuinya di hadapan Bapaknya. Kita akan menerima bagian itu. Maka pergumulan yang disebutkan di dalam ayat berikutnya tadi adalah pergumulan yang semestinya kita lihat dengan kesadaran penuh bahwa kita harus berdiri di dalam komitmen itu. Jika mulai hari ini Bapak dan Ibu mau menegaskannya dalam kehidupan rumah tangga, ayo Pak, kita sama-sama ke gereja. Kalau kemudian si Bapak itu bilang, aku males, lagi capek, nah si Ibu jangan diam. Kata William Barclay, itu contoh.
contoh sederhana menyangkal salib itu. Tapi bukan juga langsung ambil sapu dan bilang, kalau kau tak mau ke gereja sama kami, bapak orang lain nanti kuajak membawa anak ini, katanya. Bukan. Pedang itu membawa pemisahan. Pedang itu adalah komitmen. Bahwa saya harus tetap mengajak dia untuk bersama-sama ke gereja. Bersama-sama berdoa. Bersama-sama mengajari anak ini. Maka pedang adalah sebuah komitmen kita. Lalu determinasi itu ditampakkan tadi oleh Yesus ketika kita ditanyakan begini. Siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Siapa mengasihi anaknya lebih dariku, ia tidak layak bagiku. Tetapi siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku pun, ia tidak layak bagiku. Maka jangan langsung menangkap teks berikutnya. Musuh orang adalah di dalam rumahnya, katanya. Pulang dari sini kita musuhi istri kita, kita musuhi istri kita, suami kita, anak-anak kita, gitu. Bukan. Tapi yang dimaksud adalah godaan terbesar untuk menyangkal salib itu dan tidak mengikuti Yesus itu bukan datang dari luar rumahmu, tapi datang dari rumah kita sendiri. Maka apa yang bisa menggalakkannya Bapak Ibu? Ayo, galakkan lagi komitmen kita. Apa yang bisa mewujudkannya, menolong kita untuk memeliharanya tetap terjadi? Tunjukkan determinasinya. Ngasai mau sutugiho na samartang yang amang, kata Inatta. Cara mendoakannya gimana, Inang? Gitu. Pernah nggak sekali-sekali terus lipat tangannya, terus taruh keningnya sama kening Inang, pasti dia tersenyum. Atau paling dibilang, "Syarad banak burung dong, ngawa omak kok," katanya kan. Semua cara harus dicoba. Itulah determinasi. Semua cara harus dilakukan. Itulah determinasi kita. Maka semangatlah panitia. Semangatlah panitia. Semangat kaum ibu. Saya mengutip juga supaya jangan merasa cemburu karena bapak-bapak dan ibu-ibu. Menutup renungan ini. Supaya kaum ibu ikut nanti di kebaktian Padang. Kalau gitunya rupanya, di rumah kita rupanya pergumulan itu yang paling berat. Apa yang bisa kita lakukan? Nothing impossible. Jadi ikutlah acara itu nanti. Ikutlah di dalam kegiatan itu. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua hati bisa diubahkan. Semua jiwa bisa diajak kembali untuk berlutut di hadapan Allah. Memikul salib dan mengikut Yesus itu adalah soal komitmen kita yang ditunjukkan melalui determinasi kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menguatkan kita. Yang mau mengaku dosa, udah banyak kali pelanggaran terhadap janjinya kepada Tuhan, bertobatlah. Yang mau membaharui komitmennya kepada Tuhan, semangatlah. Begitu juga para pelayan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami tahu bahwa begitu banyak pergumulan, begitu banyak situasi-situasi yang terus berubah dalam hidup kami, mempengaruhi komitmen kami untuk mengikut Engkau dan memikul salib. Kami lebih suka untuk menyangkalnya, bahkan dari beberapa sikap kami, beberapa opsi yang kami ambil hanyalah untuk membuat kami nyaman dan membuat kami selamat dari dunia ini Tuhan. Maka ampuni kami Bapa untuk setiap pelanggaran kami, penyangkalan kami akan janjimu dan cinta kasihmu yang telah Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus itu. Kami mau membaharui terus komitmen kami dan menunjukkannya melalui karya kami, aktivitas kami, dimulai dari rumah kami masing-masing. Tuhan yang terkasih, berkati kami di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan,
supaya kami boleh melakukan firman ini dan sungguh-sungguh mampu mengikut Engkau dan memikul salib hari demi hari. Tuhan, kami memohon berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami. Kami berdoa supaya kami boleh tetap sehati sepikir, supaya kami boleh terus mengarahkan pandangan kami kepadamu, sebagaimana Engkau telah kami undang untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kami masing-masing. Maka pimpinlah kami Tuhan, untuk boleh selalu setia melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu hari demi hari. Kami berdoa sebagai Bapa, sebagai imam di dalam rumah kami. Tuhan, kuatkan kami. Begitu banyak godaan dunia ini yang terus berusaha untuk menuntun kami menjauh dari-Mu, melupakan tanggung jawab kami, bahkan mempersempit peran serta fungsi kami di dalam rumah. Kami hanya dianggap sebagai orang-orang yang mencari rupiah. Kami lupa bahwa kami juga adalah pemimpin rohani bagi istri dan anak-anak kami. Maka baharui hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi imam yang setia, yang selalu tekun mengajarkan firman-Mu dan menunjukkan cinta kasih-Mu bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak yang Kau percayakan di rumah kami. Kami juga berdoa sebagai ibu, betapa sering kami Tuhan memprioritaskan segala harapan kami, perasaan-perasaan kami untuk suami dan juga anak-anak kami. Kami lupa bahwa mereka adalah teladan yang harus kami ikuti, anak-anak yang harus kami ajarkan tentu mengikut Engkau hari demi hari. Maka mampukan kami Tuhan sebagai ibu di dalam rumah kami untuk terus setia sebagai penopang yang tangguh, sebagai ibu yang ramah, sebagai ibu yang cakap mengajar anak-anak kami dan menopang suami yang kami kasihi. Kami berdoa sebagai anak-anak di dalam rumah kami. Tuhan, kami selalu mencari pengajaran dan teladan di luar rumah kami. Kami abai terhadap pengajaran dan teladan orang tua kami. Karena itu biarlah melalui firman ini kami sebagai anak-anak lebih lagi menyadari bahwa begitu besar tanggung jawab orang tua terhadap kami. Mulai kami dibawa ke hadapan-Mu, mulai ketika mereka mengajar kami, mulai ketika mereka berkomitmen untuk menuntun kami di jalan-Mu. Maka berilah orang tua kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami juga kelak dimampukan untuk melanjutkan teladan mereka bagi anak cucu kami yang Kau percayakan hadir dalam hidup kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu di tempat ini. Biarlah mereka terus menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam kehidupan, supaya mereka melihat betapa baik Tuhan bagi orang-orang yang telah Kau urapi, yang telah Kau pilih untuk melayani Engkau dan jemaat-Mu ini. Diberkati kehidupan jemaat-Mu melalui pelayanan mereka. Diberkati rumah tangga mereka untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dipilihnya berjalan sendiri dan hidup dalam kekurangan. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami juga sehati sepikir mendoakan orang-orang yang kami kasihi, yang dalam minggu ini Tuhan merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Fernando Simanjuntak, Ibu Nurdiana Borusimorangkir, untuk Bapak Janer Sitorus, Ibu Hotma Lasmaria Borusimbolon. Bapak, biarlah ketika keluarga kami ini mengingat hari di mana Engkau menyatukan dan memberkati mereka menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, semakin memotivasi keluarga-keluarga kami ini untuk terus meyakini bahwa perjalanan hidup mereka ke depan pun akan selalu disertai oleh Tuhan. Rumah tangga mereka pun akan selalu berkelimpahan akan cinta kasih dan karya Tuhan.
Bapa yang terkasih dalam Yesus, kami juga berdoa untuk saudari kami Ida Rizky Angelina Huta Barat, Ibu Astri Lumongga Juniwati Sipayung, Ibu Margareta Junita Burmanurung, anak kami Faith Lavanya Manuela Sitompul, Bapak Lambok Manupak Situmorang, dan Bapak Tugi Pangihutan Kudadiri. Bertambah usia yang Kau berikan bagi kehidupan mereka, semakin bertambah pula hikmat dan takut akan Engkau Bapa, supaya dalam pertambahan usia ini pengenalan akan Tuhan semakin tajam dan cinta kepada Tuhan semakin mendalam. Bapa, berkati mereka untuk terus menjadi terang, menjadi pembawa-pembawa damai, menjadi garam, menjadi orang-orang yang menguatkan dan mewarnai bagi keluarga, bagi orang-orang yang mereka jumpai, supaya hidup mereka menjadi kesaksian, supaya hidup mereka menjadi pujian bagi Tuhan. Kami pun berdoa supaya Engkau berkenan menyendengkan telingamu bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam perawatan akibat sakit penyakit yang mereka alami. Anak kami Eunike Sipompul, saudara kami Ferdi Sibarani, dan saudari Sartika Burunababan. Tuhan, apapun yang mereka keluhkan, sakit penyakit yang ada dalam diri mereka, kuatkan saudara-saudari kami ini, bahwa penyakit-penyakit itu datang adalah cara untuk Tuhan boleh berkuasa dalam hidup mereka. Maka kuasamulah yang memulihkan mereka, kuasamulah yang bekerja melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, melalui doa keluarga, melalui doa kami semua. Bapa, terjadilah kepulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa supaya Engkau meneguhkan iman mereka. Jangan mereka menjadi sedih, jangan mereka menjadi goyah imannya karena sakit penyakit yang dialami ini. Tapi biarlah iman kepada Tuhan semakin bertambah-tambah justru ketika sakit itu datang, justru ketika mereka harus beristirahat. Sebab kami mengingat, bahkan Paulus sendiri berkata, dalam kelemahan-kelemahan kamilah karya Tuhan dinyatakan. Kami berdoa Bapa, supaya di hari-hari berikutnya saudara-saudara kami ini boleh hadir mengikuti persekutuan-persekutuan kami, mengucap syukur kepadamu dan memuliakan Engkau. Kami juga mendoakan keluarga Bapak Harun Haposan Huta Barat dan Ibu Rika Marlina Berbutar-butar. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan kehadiran seorang putri di tengah-tengah mereka. Maka biarlah Engkau memberkati kedua orang tua kami ini untuk semakin percaya bahwa anak yang diberikan kepada mereka adalah anak perjanjian, bahwa mereka akan terus hidup berkenan di hadapan-Mu dan mengajar anak ini mengenal Tuhan dalam kehidupannya kelak. Berkati anak kami itu pun dalam masa tumbuh kembangnya, biarlah tangan Tuhan yang merawat dan melindungi dia. Jauhkan anak kami itu dari tangan-tangan si jahat, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, agar dia boleh bertumbuh dan berkembang hanya seturut dengan rancangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami semakin diyakinkan dalam persekutuan kami ini untuk terus mengikut Engkau dan memikul salib dengan setia dan tekun. Dalam Yesus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin.